pribadi aku kayak yang mana harus diikuti itu soalnya kan ya itu. Baik. Jadi Di antara itu dua tanya ini, besar, tapi kalau buat pribadi aku buat pribadi Anda, mungkin apa yang mau Anda tanyakan, Bang? Mana yang diikuti antara Islam atau Kristen? Anda boleh bertanya tentang Islam, Bang. Silakan. Kan saya layani gitu. Gak apa-apa, jangan sungkan, silakan untuk bertanya. oh oke. Saya hanya bertanya sedikit sih Bang ya, kayak kenapa ya Islam, kalau dibilang agama Islam nih itu kayak mohon maaf ya, kayak bukan agama tapi rombongan. Oh, rombongan. Baik, Bang. Ya kayak apa ya kayak terlalu emosian lah gitu. Oh, baik. Jadi Bang, Islam itu adalah agama, yang rombongan itu adalah Kristen. Coba kita lihat di Indonesia ini ya. Ada berapa agama di muka Indonesia ini? Ada 6 kan? Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Islam. Betul gak? Tambah Yahudi itu. Oke? Ya. Nah, jadi gini Bang, kita cek aja dari segi namanya. Namanya dulu. Ya, ini saya kasih tahu. Apa pertama kita cek? Buddha. Buddha itu nama orang. Nama tokoh. Agamanya Budaisme. Tokoh, nama orang. Terus ya, Hindu. Hindu adalah nama daerah, asal tempat. Hindustan, India, asal dari India. Disebut mengungsi Hindustan, Hindu dia. Jadi nama daerah atau nama asal itu Hindu. 3, Yahudi. Yahudi adalah nama suku, keturunan Yehuda, suku Israel. Ya. Terus 4, Kristen. Kristen adalah organisasi perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus. Nah, organisasi Kristen itu bukan agama. Yang kelima, Islam. Artinya apa? Damai sejahtera, salam, selamat. Ini nama agama. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya nama agama hanyalah Islam. Islam bukan nama asal. Islam bukan nama asal. Islam juga bukan nama daerah. Islam bukan nama tokoh, gitu. Islam itu nama agama. Saya boleh bertanya nggak Bang? Yang selalu Edis siarkan biasa itu benar fakta atau mitos sih? Kalau menurut Abang itu fakta. Kalau menurut saya atau teman-teman saya, sekelilingan saya atau kerabat saya, itu menyatakan fakta. Baik, Bang. Coba kita lihat, Edis itu bisa nggak baca Quran? Gak bisa. Ya. Dia aja saya suruh baca nggak bisa baca. Bayangkan. Lalu dia baca terjemahannya, nggak ngerti. Lalu sesuai otaknya dia, begini begitu katanya. Fakta apanya? Anda dituntun oleh orang buta. Akhirnya apa? Anda nyemplung ke jurang. Dia dan Anda, Edis dan Anda sama-sama nyemplung ke jurang. Kayak gitu. Makanya bertanya itu kepada yang ahli di bidangnya. Ya kan, kalau tentang masalah Al-Qur'an ya, tentang masalah Al-Qur'an yang dipaparkan oleh Edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam masalahnya. Ya, bayangkan Bang. Kayak gitu. Ya Bang, maaf Bang ya. Gini ya. Soalnya kan kami yang hanya scroll TikTok, terus dengar berita, terus dengar sosial media gitu kan, kayak kayak kami yang nggak berani bergabung ke abang-abang yang udah
kenal Al-Quran atau Alkitab atau apa segala macam lah ya kan. Kami ini orang-orang yang nggak fokus di situ gitu kan. Ya gini aja Bang, saya kasih tahu Anda. Jadi kami ini harus bagaimana gitu kan. Jadi antara Bang Yusuf sama Bang Edis itu membuka sesuatu pemikiran lah, ya kan. Tujuannya tuh bukan untuk memusuhi atau bagaimana gitu kan. Tapi tujuannya ini sama-sama untuk saling berpikir untuk orang-orang yang menonton. Jadi orang-orang yang menonton juga perlu tahu kan. Jadi Bang, semua apa yang dikatakan Edis itu gampang saya jawab dan dia nggak paham apa-apa. Terus materi yang dipakai Edis itu adalah materi yang sudah lama, sudah usang gitu, yang jadi bahan tertawaan umat Islam. Gitu. Gitu Bang. Bang. Macet nih abangnya. Bang. Macet abangnya. Bang. Halo. Ya. Iya, macet tadi ya. Ya. Ya gini Bang ya, kayak saya sebagai karena orang tua ini kan menganut dua agama ya kan. Jadi saya ini pertengahan ya kan. Saya jujur lah, saya bercerita tentang kepribadian kehidupan saya atau bagaimana. Boleh nggak Bang? Boleh, coba dengarkan dulu. Siapa tahu ada solusinya dari saya. Ya, silakan. Ya. Saya punya bapak kan Islam, terus saya punya mama ini Kristen. Ya kan? Halo? Terus saya dilahirkan ke dunia. Terus yang udah kenal orang tua saya dari bapak itu kadang kamu kalau menikah, kalau seandainya kamu jodoh kamu orang Islam, apakah kamu mau masuk Islam gitu kan? Dia bertanya seperti itu. Ibaratnya saya tuh dipaksa gitu Bang. Saya tuh dipaksa untuk menganut agama Islam gitu. Dengan nggak ada paksaan sebenarnya Bang. Lalu? Ya. Lalu? Saya tuh berpikir keras gitu. Kayak menarik-narik, kayak harus ikut saya gitu. Contoh kayak perempuan saya ini laki-laki ya kan. Tapi saya ini Kristen. Terus seandainya kata jatuh cinta sama seseorang yang beragama Muslim ya kan. Karena setahu saya di kerabat saya atau di kampung saya, di tempat kediaman saya itu bertetanggaan dengan orang-orang Muslim ya kan. Jadi kalau seandainya saya tuh menikah atau ada jodoh dengan wanita Muslim, mereka itu nggak bakalan mau kalau seandainya kan saya tuh bawa ke agama saya. Mereka tuh selalu menarik atau bagaimanapun caranya. Kamu harus ikut saya. Jadi itu tanda tanya besar loh Bang. Kenapa sih orang Islam selalu memaksa gitu? Karena yang saya alami seperti itu Bang. Baik Bang, ini saya perhatikan jawabannya ya. Jadi begini Bang, itu sebenarnya bukan memaksa. Itu sebenarnya aturan di dalam agama Islam. Tidak boleh menikah berbeda agama. Karena ada di dalam ayat Al-Quran. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Itu ayatnya. Tidak boleh menikah berbeda agama kecuali sampai benar-benar beriman gitu. Tapi karena apa? Karena apa gini? Karena nikah itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya ya
Yang laki-laki beragama Islam, yang perempuan beragama Islam. Baru bisa sah gitu. Yang dinamakan itu nikah. Rukunnya ada 5. Ada laki-laki yang Islam, ada perempuan yang Islam. Terus juga ada dua wali, ya dua saksi yang beragama Islam. 1 orang wali dari wanitanya, dan juga wali dari Anda. Terus juga 5 ada sigot, yaitu akad dan mahar. Jadi kalaunya 5 ini tidak terpenuhi, artinya nggak bisa nikah. Gitu. Jadi itu terkait tentang masalah aturan dalam agama Islam. Iya bang, jadi gini bang ya, maaf bang ya, kan kadang kalau orang-orang yang abang naikin biasa itu orang-orang yang udah paham tentang agama ataupun bagaimana atau pengajaran agama dari sisi A atau B. Paham kan? Jadi kadang kami yang orang-orang yang selalu mengikuti ajaran, kami ini, contoh saya Kristen, saya dari kecil, memang saya lahir Islam, pertama lahir Islam, tapi dari situ saya belum pernah belajar agama Islam, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Tapi saya itu meyakinkan bahwa agama saya yang saya anut sekarang itu benar-benar nyata gitu bang. Kayak dari mana keyakinannya? Keyakinan saya itu dari kenyataan yang saya alami dalam kehidupan saya. Dialami dalam kehidupan. Ya. Halo? Jadi saya tuh percaya di situ bang. Saya tuh percaya di agama saya itu dari situ, bahwa nyata. Jadi apa yang saya minta itu yang akan diberikan gitu. Baik. Contoh ini ya, contoh ya bang ya. Kayak saya tuh berdoa nih. Saya ini berdoa. Berdoa itu nggak harus kita itu teriak-teriak atau bagaimana gitu kan. Iya. Kita tuh berdoa dalam hati, keyakinan kita tuh nyambung gitu. Kayak saya ngomong sendiri di atas namakan nama Yesus atau Tuhan saya gitu bang ya kan. Halo? Apa yang saya minta itu dalam sebulan atau 2 bulan itu terjadi bang. Gitu. Terus saya ini orang-orang yang apa ya, orang-orang yang ya dibilang pendosa ya bang ya. Saya tuh dibilang taat agama juga nggak taat agama. Tapi saya tuh percaya dengan agama saya bang. Mohon maaf bang ya, meskipun abang memberi saya 7 bidadari, saya tolak mentah-mentah bang. Lebih baik saya mati ketimbang saya harus menikmati 7 bidadari itu. Itu dunia saya bang. Saya respect sama abang, kayak selalu tukar pendapat sama Bang Edis gitu kan. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar bang. Apa gini bang, apa hubungannya ke bidadari? Ya karena yang saya tonton selama ini tujuannya di 7 bidadari bang. Baik bang, abang memandang agama Islam tapi tidak memandang di Kristen sendiri. Gak mempelajari Kristen, tapi iman abang itu iman buta gitu. Kenapa saya bilang iman buta? Kalau saya berdoa sebulan 2 bulan ya doanya dikabulkan, tapi Anda minta kepada siapa nggak tahu. Bagaimana ya ajaran di Kristen itu nggak tahu gitu. Padahal Yesus mengajarkan ya, contoh ya di dalam kekristenan nanti juga Yesus membalasnya dengan 100 istri di surga gitu. Kayak gitu kan, nggak tahu abang. Iya. Kayak gitu bang. Makanya saya jelaskan sama abang ya. Kata Yesus sembahlah Allah, abang sembah siapa coba? Yesus Kristus juru selamatku. Nah, makanya kata Yesus sembahlah Allah, abang sembah Yesusnya. Kan kacau. Artinya apa? Anda beriman buta gitu di dalam agama Anda.
kalau kalau abang nada bicaranya seperti ini, seolah-olah abang tuh membawa saya dalam kayak harus mengenal agama Islam dulu baru saya ke Enggak, Kristen gitu saya ya. enggak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi maksud saya kagak usah memandang Islamnya dulu, pandang agamamu aja dulu gitu. Cross check agamamu apakah betul atau tidak. Itu dulu yang di cross check. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak. Itu yang perlu kamu cari. Bukan memandang agama orang lain. Kalau kamu memperbaiki diri dari internal kamu dulu. Kamu yakini Kristen. Ah, bagaimana sih Kristen ini? Kristen dari mana? Bagaimana ajaran Yesusnya? Itu dulu yang kamu pelajari. Jangan beriman buta. Ah, tadi Ya. contohnya satu hal aja. Ketika saya mengatakan kepada Anda, kata Yesus sembahlah Allah, Anda malah sembah Yesusnya. Itu menandakan Anda tidak mengetahui ajaran Yesus. Allah itu siapa, Bang? Allahu Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi, Bang ya. Ah, Dalam berapa hari dia menciptakan langit dan bumi, Bang? dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Hmm. Yang pertama diciptakan itu apa, Bang? Jadi Bang ya, kalau pertama diciptakan Enggak. itu adalah Ya, yang saya tanya ini, Bang ya. Saya kan mengikuti alur cerita Abang nih. Yang saya tanyakan sekarang tuh yang pertama diciptakan oleh Allah itu siapa? Apa, Bang? ya, pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Al-kalam. Apa itu, Bang? Al-kalam, pena. Pena. Ya, Nggak ngerti. nggak itu ngerti. itu semua yang menuliskan kehendak Allah, ya bagaimana jalannya dunia, bagaimana Iya, jalannya maksudnya- langit, semuanya ada di situ. Ya sebelum langit dan bumi terjadi diciptakan oleh Allah ataupun Tuhan Allah. Tuhan Allah tadi itu yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Pena. Boleh kasih contoh nggak? Pena itu apa? Pena itu pena buat mencatat. Pen. Pen untuk menulis. Jadi apa yang dikehendaki Allah ditulis oleh pena. Nggak masuk akal, Bang. Setelah itu apa yang tertulis ya dia menciptakan arsy, lauhul mahfuz, di situ tertulisnya semua. Mohon Bang, Sampai ya, kalau menciptakan manusia di situ. menciptakan langit dan bumi itu hari keberapa? Menciptakan manusia itu hari keberapa? Kan 6 hari kan ya kan? 6 hari. Yang pertama itu diciptakan oleh Allah itu apa? Oleh Allahnya. Yang pertama Tuhannya orang pena. Islam itu apa gitu? Maksud saya tuh Pertama pena. situ. Kalau seandainya saya berbicara tentang Kristen tuh udah dijelaskan di situ. Tuhan Bang. Yesus tuh menciptakan hari pertama tuh ini ini. Nggak ada Yesus menciptakan, nggak ada. Dari mana Yesus menciptakan? Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Makanya kau baca kitab kau nih. Ku kasih tahu nih ya. Oke. Gimana Yesus menciptakan kocak? Ini Bang, kitab kau nih. Ya, Yohanes 5 nih ya. Nih, Yohanes 5. Kata Yesus apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari mana dia menciptakan yang kau bilang? Tuh, cerita Yesus ya dengan murid-muridnya. Tuh, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tentang dirinya dia tidak berkuasa apa-apa. Tuh, dia bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Makanya Anda kemakan ajaran siapa? Ajaran pendeta Anda. Ajaran Kristen Anda. Oke, begini Bang. Ah, Ini yang buat jadi suatu pertanyaan besar dari kami orang Islam begitu, orang Kristen juga begitu. Jadi
yang mau dianut agama ini agama apa? Contoh nih ya, dari Islam saja udah ibaratnya eh, berbicara tentang keyakinan orang Islam sendiri. Orang Kristen juga berbicara tentang keyakinan orang Kristen sendiri, gitu kan. Bang, Tapi jadi kami ini harus maukah- bagaimana, Bang? Kami yang orang-orang Baik. yang kecil, orang-orang yang tidak tahu, hanya yang dari kecil itu hanya diajarkan oleh orang tua kami itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. baik, Bang. Saya akan pandu Anda melalui kitab Anda dan melalui kitab saya, mau? Yang penting Anda betul-betul memperhatikan dan catat, ambil rekaman ini nanti. Oke. Hah? Oke. Yang penting Anda sungguh-sungguh netral dulu, Ya, saya netral, Bang. Saya netral enggak- dulu, saya jangan enggak bawa berpihak. Islam, jangan bawa Kristen, nggak berpihak ke Islam, nggak berpihak dulu ke Kristen, nggak. Oke? Oke. Oke, baik. Saya lagi sediakan datanya, mohon tunggu sebentar ya, Bang ya. Nanti akan saya tunjukkan satu-satu. Ya, saya harus buka gitu, buka kitab Anda dan Quran saya gitu. Apa yang diajarkan oleh para nabi ya, yang benarnya seperti apa, itu yang kita ikuti, sepakat? Tanpa memandang Islam atau Kristen. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini bagus ya. Jadi tidak tanpa memandang Islam dan Kristen. Ya, Yang karena diajarkan para nabi, seperti apa, itu yang kita ikuti ya. Baik. Ya, Bang. Gini, Bang. Saya ini hanya mewakili kayak teman-teman saya yang ataupun keluarga saya atau kampung-kampung saya atau teman Baik. terdekat kerabat-kerabat saya. Jadi kami itu hanya tahu yang disiarkan di sosial media itu hanya hujatan dari Edis, hujatan ke Islam. Dari Baik. PI Yusuf PI Pak Ustadz itu hanya hujatan ke Kristen. Jadi kami yang sebagai hanya penengah, kami itu nggak tahu. Kami ini Jadi bagaimana bingung kita- gitu ya. Ya, seperti Baik. itu. Nih bang, saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda. Nih saya serius, dari kitab Anda saya jabarkan. Tolong perhatikan sampai selesai ya. Dari kitab saya jabarkan. Ajaran para nabi aja yang kita ikuti, nggak usah yang Islam atau yang Kristen yang kita ikuti, oke? Tapi ajaran yang dicontohkan nabi aja ya. Nah, Ya, bentar jadi saya itu kan- buka dulu. Oke. Bentar, saya banyak bang, harus dibuka banyak nih datanya. Bentar, biar saya mencontohkan sama Anda enak gitu. Iya, Bang. Netral dulu ya, kagak usah kita mengikuti Islam atau Kristen, tapi kita tinjau dari dua buku ini ya, oke? Dua kitab suci ini kita tinjau, baik? Dari Islam atau Dari Kristen dan Islam. jadi apa yang dibahas dua-duanya. Iya, dibahas dua-duanya. Apa yang Oke, diajarkan oleh para nabi, gitu ya. Ya. Baik, Bang. Pertama begini ya. Kita mulai dari zaman Ibrahim atau yang dikenal Abraham di kitab Anda. Di kitab Anda, Abraham itu dia kan mempunyai Tuhan tuh, betul ya? Ya. Mempunyai Tuhan, bagaimanakah Tuhan Abraham? Lalu bagaimana Abraham cara menyembahnya? Oke? Kurang tahu sih, Bang. Maaf ya. Nah, makanya bagaimana Abraham menyembah? Nih, perhatikan ke layar. Ya, perhatikan. Nih. Kitab Anda ya, Alkitab. Ya. Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Berarti para nabi ya mengajarkan menyembah Tuhan itu sujud gitu. Sujud. Ya. Dengan cara sujud. Baik. Dan di Al-Quran saya pun ini juga ada. Di Al-Quran saya nih. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anakku, kata Abraham, cucuku, orang yang tetap melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu ada sujud ritualnya. Oke? Ya. Baik. Lalu kita ke zaman Nabi Musa, Bang. Ke zaman Nabi Musa, apa yang diajarkan Nabi Musa? Ya.
Keluaran 34 di kitab Anda nih. Keluaran 34 nomor 8. Apa yang diajarkan Nabi Musa? Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Abraham dan Musa mengajarkan sujud, Bang. Oke? Ya. Nah, di Al-Quran saya bagaimana Nabi Musa diperintahkan? Nabi Musa diperintahkan untuk sujud juga. Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Lagi-lagi sujud salat ada juga diperintahkan kepada Nabi Musa. Abraham dan Musa sujud. Baik, kita lanjut ke zaman Daud. Apa yang diajarkan Daud? Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Allah nenek moyang kita. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Lagi-lagi Daud mengajarkan sujud ibadahnya kepada Tuhan. Oke? Lanjut ke zaman Nabi Ezra. Di Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan. Ya, Allah yang maha besar, kata Ezra. Bahasa Arabnya ini Allahu Akbar, Bang. Allah maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Lihat orang sholat tuh, amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah. Ini di kitab Anda nih. Lagi-lagi Nabi Ezra sujud. Bang. Bentar, Bang. Perhatikan dulu. Ya, perhatikan sebentar sampai selesai. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu ajaran Yesus kayak gimana nih? Mari kita ke ajaran Yesus. Maka ia maju sedikit nih, Matius 26 nomor 39, ajaran Yesus. Maka ia maju sedikit lalu sujud Yesus. Ya, Yesus pun juga mencontohkan sujud. Nah, di mana Yesus itu sujud di Al-Qur'an juga dikatakan, ya. Maryam 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun berada dan memerintahkan aku untuk sholat. Jadi, Bang, satu kita kunci dulu, ya. Satu kita kunci dulu. Ajaran yang benar itu ritualnya, ibadahnya dengan cara sujud. Gitu. Ritual. Terserah agama, ya, ritualnya terserah apapun agamanya apa, silahkan Anda cari agamanya yang ritualnya sujud, apa aja agamanya. Jadi bukan hanya Islam dan Kristen saja ya kan? Iya, ini netral kan, ajaran Nabi yang saya jabarkan sama Abang. Oke, paham Bang. Yang boleh saya bertanya saya mau tanya dulu. Ritual yang ajarannya sujud ke tanah itu apa agamanya di Indonesia ini? Kalau yang saya tahu sih hanya Islam sih, Bang. Islam, baik. Sekarang gini, Bang. Ya, Anda sudah tahu ritualnya satu-satunya hanya Islam. Kita lihat pula bagaimana para nabi menyampaikan seperti apa itu Tuhan. Di zaman dulu, di zaman Abraham, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Di zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata. Kata Yesus, ya, kata Yesus juga di Yohanes 5 nomor 37, ya. Di situ Yesus berkata, Bapa mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat wajahnya, tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Kata Yesus, Tuhan itu nggak kelihatan. Terus di dalam Al-Quran saya, la tudrikuhul absor. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Nah sekarang, dari seluruh agama di Indonesia ini, mana Tuhannya yang kagak kelihatan? Agama apa? Ini yang buat saya bingung, Bang.
Ini nih, Ah, ini. jawab dulu Bang, jawab dengan jujur. Dari seluruh agama di Indonesia ini, ya, yang diajarkan oleh para nabi, Tuhannya kagak kelihatan. Mana? Agama apa yang Tuhannya kagak kelihatan? Saya nggak bisa jawab Bang. Nggak Saya bisa hanya jawab. nggak gini Bang. Jujur Gini, aja Bang, nggak apa-apa, dijawab aja. Jujur lebih bagus gitu, lebih lega daripada mengganjal nanti, kan gitu. Soalnya gini loh Bang, kan karena yang di sosial media sekarang itu yang lagi viral-viralnya sekarang itu kan Abang Yusuf sama Edis TV nih. Bang, nggak usah Jadi gini, memikirkan, Bang, nggak usah saya tuh memikirkan di media sosial. Pikirkan karena dari kami ini ajaran orang-orang agama bawahan, Anda. Bang, yang nggak tahu apa itu arti agama yang benar itu nggak tahu Bang. Makanya Benar. saya jelaskan sama Anda melalui kitab suci. Jangan hiraukan media sosial, jangan hiraukan saya, jangan hiraukan Edis gitu. Yang Anda pelajari itu harus dari kitab Anda gitu. Bukan dari Edis. Itu yang betul. Jangan membanding saya dengan Edis. Tapi bandinglah ilmu yang didapat di dalam penyampaian saya. Contoh Ya, tadi. Ya Bang, saya ngerti Bang, saya paham. Contoh nih, kalau seandainya Abang berbicara seperti itu, yang satu beragama dengan Abang, sesama Islam itu bahkan mau mendukung Abang. Contoh, Edis juga berbicara seperti itu, yang bersatu agama dengan Edis itu juga mendukung Edis. Jadi jadi sisi baiknya itu di mana Bang? Jadi satu bingung, kami ini kayak gini Bang ya. Indonesia tuh hancur karena agama loh Bang. Bukan masalah hancur, masalah agama. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Kita ini berdiskusi hanya untuk diri pribadi, nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Mau negara Indonesia hancur karena agama itu bukan urusan kita gitu. Yang penting diri kita dulu selamat, itu dulu. Karena gini Bang ya, yang kita lihat dari fakta yang kita alami sekarang Bang, yang kita lihat fakta itu, itu karena agama terus Bang. Jadi contoh nih Bang ya, Abang nih berbicara tentang agama Kristen, Edis berbicara tentang agama Islam. Jadi beradu argumen. Jadi ibaratnya orang-orang yang nggak suka sama orang Kristen itu lebih membara, lebih marah atau lebih gimana ya, kayak gitu lah Bang ya. Dan juga Kristen juga seperti itu. Bang, kemarin saya udah diskusi sama Edis itu, ya berapa kali dia ngumpet sama saya? 5 kali udah, ada pitinya. Kalau Jadi abang yang diambil dari notif live sekarang itu tentang agama itu apa gitu Bang? ya makanya apa yang disampaikan Apakah seperti tadi kan Edis itu bahan. ini ya, apakah si Edis ini menarik orang Islam untuk masuk Kristen? Apakah Enggak Bang Yusuf juga. ini menarik orang Agar Islam Anda- untuk masuk Kristen? Seperti agar itu. agar orang seperti Anda dapat memilih mana Tuhan yang benar gitu. Tadi kan saya menjabarkan tuh pelajaran tuh buat Anda. Silakan Anda nanti ambil ulangannya. Pelajari gitu. Oke? Jadi Udah kan? iya benar. Nah, itu kita nih harus ngomong seperti ini karena apa Bang? Karena orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang hanya menonton, hanya melihat, hanya menilai, itu nggak tahu apa-apa Ya itu. Bang sebenarnya Bang. Itu sudah saya kasih permudah. Nanti rekamannya ada di YouTube saya. Silakan Anda ambil gitu. Anda pelajari apa yang saya sampaikan satu persatu. Kalau Anda mau mencari jalan yang benar, bukan membanding saya dengan Edis, bukan. Nggak ada guna, nggak ada habis. Ya sama aja Bang. Edis juga begitu, Abang juga begitu. Jadi ibaratnya sama-sama memberontak. Saya beda dengan Kalau memang Edis. Edis itu penipu. Nggak mau saya disamakan dengan Edis. Edis itu penipu. Kalau saya bukan. Kalau memang contoh ya, kalau yang kita alami sekarang memang ya, maaf yang ya, banyak sekali video-video yang menyatakan kayak orang Islam bilang ini
nggak boleh, itu nggak boleh, dan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu banyak sekali larangannya bang ya. Dan juga Apanya Edis larangan apa? mencabarkan itu semua biar Larangan orang-orang apa? Islam itu paham dengan apa yang diajarkan orang Bang, Islam. Itu sisi-sisi Bang. negatif bang. Bang, orang Islam udah tahu yang dibahas Edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam. Edis itu. Nah dan juga, ini abang nggak tahu nih. Ah, Jadi ah. jadi abang juga nggak tahu. Yang dibahas oleh abang ini jadi bahan tertawaan orang Kristen. Mana? Silakan yang menertawakan saya masuk sini. Jadi sama. Contohnya aja kalau ada yang menertawakan kan silakan jawab pertanyaan saya satu hal aja. Kan gitu. Buktinya ya menonton saya ada satu keluarga mualaf. Bukan bahan tertawaan, bahan kajian. Karena saya apa? Menampilkan datanya by data. Kayak tadi saya menjelaskan sama Anda. Kalau Edis apa? Cuap-cuap. Bahasa Arabnya pun kagak bisa baca. Kayak gimana? Bedanya di situ. Cuap-cuap. Ya Oke? bagaimana bang ya? Kayak susah lah bang ya. Kita Ya nih. udah, semoga Anda mau mikir dah. Itu aja dulu yang saya sampaikan. Ada lagi? Bang. Ada lagi bang. Satu lagi nih. Apa? Kalau seandainya saya bawa abang masuk Kristen, abang mau apa enggak? Saya bakal jawab pakai dalil. Kok lari ke Gitu. Alkitab lagi? Ini kan dari enggak harus ke dalil bang, enggak boleh. Kita nih hanya ngomong spontan aja bang. Kalau seandainya saya ajak abang nih masuk ke Kristen, masuk ke kerajaan surga, Yesus Kristus di surga, apakah abang nih mau? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Jadi Anda mau tawarkan si isi bumi sama saya, itu nggak berarti bagi saya bang. Nggak akan saya ngikutin Anda. Meskipun Anda berikan saya isi bumi ini ya, isi bumi ini 3 kali lipat, nggak bakalan saya ikut Anda. Kenapa? Hah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang beriman ya lebih besar daripada itu. Sampai-sampai isi bumi aja 3 kali lipat nggak berharga di mata saya. Apalagi kalau cuma uang 1 M, ya ketawa lah saya. Atau uang 1 T, ketawa saya kayak gitu. Yang saya pikir gini bang, abang nggak mau masuk agama Kristen hanya takut makan babi aja kali mungkin. Enggak, bukan urusan makan babi. Nah, iya bang, karena abang kan tuh beriman. Bukan urusan makan babi. Allah sudah berpesan seperti itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Kalian mau kasih saya babi, si isi bumi ini babi aja ya, babi semuanya 3 kali lipat buminya, si isinya babi semua, kemewahan dan apapun itu, nggak akan saya ikut Anda. Tapi saya berani mati demi Yesus bang. Bagaimana dengan itu Anda? kan, Apakah Anda berani? Itu kan Anda jawaban berani mati Anda. demi Allah? Demi Allah abang atau Tuhan abang dari Islam? Lah, saya berani mati demi Yesus saya, karena Yesus saya itu Yesus yang benar-benar gimana bang? Iya jelas adalah jihad fisabilillah itu ada. Orang Islam itu bang punya prinsip, kalau dia menyerang nggak akan, tapi kalau diserang haram mundur 1 langkah pun, 1 jengkal aja haram dia mundur, apalagi sampai 1 langkah gitu. Punya prinsip kami.
Iya bang. Jadi karena iman dari Islam atau iman Kristen itu berargumen di sini sekarang bang. Kayak saya, mohon maaf ya, ini Ya agak kan, gelap sedikit bang. ya kan Jadi saya udah bilang sama teman-temannya yang 15.000 di TikTok saya, yang 1.300 di YouTube saya. Ya, andai ya teman-teman, saya mempelajari seluruh agama ya. Di luar agama Islam saya pelajari ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha saya pelajari, ya, Yudaisme pun saya pelajari. Andai ada agama yang benar selain agama Islam, maka bukan kalian yang lebih duluan murtad. Maka saya yang lebih duluan murtad daripada Anda yang menonton. Karena saya mempelajari agama yang lain. Tapi kalian lihat hari ini saya masih Islam. Artinya apa? Islam itu adalah innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah, agama yang benar, nggak ada agama yang lain gitu. Itu bagi saya. Padahal saya tahu doktrin agama lain seperti apa. Hari ini saya masih Islam dan semoga saja saya dimatikan dalam Islam. Karena apa? Inilah satu-satunya agama yang memang dari Tuhan semesta alam. Gak ada yang lain gitu. Gak ada yang lain. ini semua penonton abang semua ya. Saya tuh di caci maki semua ini. Saya tengok ini. Ya udah bang, semoga Anda mau Saya- berpikir ya. Apakah saya salah tadi bang? Enggak. Kayak ada lagi? Kalau enggak saya naikin Kristen yang mau antri nih. Oh iya bang. Terima kasih bang ya. Ya mohon maaf Sama-sama. dengan penonton abang yang sampai 15.000 ini. Karena saya Tidak pun nggak apa-apa. tahu ya. Ya. Oke. Semoga mau Malam. berpikir.